Buah nanas dijadikan selai, tepung terigu jadinya bolu. Sebelum katekisi ini dimulai, ucapkan salam terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat datang di KAPI, Katekisi Pius. Pada hari ini, perkenalkan, nama saya Diakon Aji, akan memberikan sebuah katekisi singkat tentang sakrarium. Apa itu sakrarium? Lalu benda-benda suci apa yang bisa dimasukkan ke sakrarium, dan bagaimana cara memasukkan benda-benda suci ke sakrarium? Apa doa yang bisa kita doakan? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita memasuki pembahasan tentang sakrarium, mari kita juga memahami bahwa dalam gereja Katolik mengenal adanya pemberkatan yang ditunjukkan kepada benda-benda rohani. Pemberkatan ini termasuk dalam sakramentali. Apa itu sakramentali? Sakramentali adalah tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen yang menandakan karunia-karunia, terutama yang bersifat rohani dan diperoleh melalui berkat doa permohonan gereja. Umat Kristiani pun terbiasa dengan permintaan berkat bagi benda-benda rohani yang dimilikinya kepada imam ataupun diakon, seperti rosario, salib, patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, patung keluarga kudus, dan lain sebagainya. Benda-benda rohani yang telah diberkati oleh Bapak Uskup atau imam memiliki tujuan khusus yang mengarah pada kekudusan. Oleh karena sudah diberkati oleh imam ataupun diakon, maka benda-benda rohani tersebut wajib diperlakukan dengan hormat dan tidak diperkenankan untuk pemakaian yang tidak sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seiring dengan berjalannya waktu, benda-benda rohani dapat mengalami kerusakan, entah karena pemakaiannya, usia bendanya, maupun faktor penyebab yang lain. Tidak jarang orang Katolik bingung ketika memiliki benda rohani yang sudah rusak. Kemudian timbullah pertanyaan di pikirannya, akan diletakkan di manakah benda rohani ini? Apakah boleh dibuang begitu saja? Pertanyaan ini mengarah pada pernyataan, apakah yang telah dipersembahkan kepada Tuhan hendaknya dikembalikan kepada Tuhan? Hal ini dimengerti bahwa benda rohani yang telah diberkati tidak boleh dibuang begitu saja, karena telah dikuduskan melalui pemberkatan. Untuk itu, sesuai dengan tradisi gereja, benda-benda rohani yang sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dapat diletakkan di sakrarium. Untuk pembahasan pertama ini, kita akan membahas apa itu sakrarium. Sakrarium merupakan tempat untuk menampung benda-benda rohani yang sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Sakrarium merupakan suatu hal yang diharapkan keberadaannya, karena jika tidak ada sumur suci, maka gereja dapat dikatakan tidak dapat memelihara, merawat, dan menghapus benda-benda rohani yang sudah tidak digunakan lagi. Prinsip dasarnya, jika benda-benda rohani yang sudah diberkati ini rusak, maka cara yang layak untuk memusnahkannya adalah dengan dibakar atau dikuburkan. Yang membedakan sakrarium dengan sumur pada umumnya adalah sumur suci memiliki tungku di atasnya yang digunakan untuk meletakkan benda-benda rohani yang akan dibakar atau dimusnahkan. Benda yang dibakar diharapkan supaya benda ini hancur dan menjadi abu atau debu.
Lalu pertanyaannya, apa jenis-jenis benda-benda rohani yang dapat diletakkan di sumur suci? Benda-benda rohani yang dapat diletakkan di sumur suci ialah salib, Alkitab, rosario, medali wasiat Maria, patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, patung keluarga kudus, patung malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael, patung Santo Santa, dan medali Santo Santa. Syarat benda-benda rohani ini dapat dimasukkan ke sumur suci adalah sudah diberkati oleh imam atau diakon, rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita memahami jenis-jenis benda-benda suci yang dapat dimasukkan ke sumur suci, kini kita akan membahas tentang bagaimana cara umat memasukkan benda-benda rohani ke sumur suci. Cara yang dapat dilakukan oleh umat adalah pertama, untuk benda-benda rohani seperti salib, patung rohani, dan Alkitab atau benda-benda rohani yang berukuran besar dikumpulkan di sakristi terlebih dahulu untuk dihancurkan. Ada tempat khusus untuk menghancurkan salib, patung, dan Alkitab. Setelah dihancurkan, imam atau diakon akan mendoakan doa desakralisasi benda rohani. Doa desakralisasi sebagai berikut. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu Kau anugerahkan kepada kami. Benda-benda suci yang selama ini selalu menemani kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kini benda-benda rohani ini telah rusak dan kami akan menyimpannya di sumur suci. Semoga semua sarana yang Kau berikan ini tetap menemani persiaran iman kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita doakan doa Bapa kami satu kali, doa Salam Maria satu kali, ditutup dengan kemuliaan dan terpujilah. Setelah mendoakan doa tersebut, imam atau diakon akan meletakkan benda-benda rohani, salib, patung, dan Alkitab atau benda-benda rohani yang berukuran besar di dalam sumur suci. Sedangkan untuk umat sendiri dapat meletakkan rosario, medali wasiat Maria, medali Santo Santa, benda-benda rohani yang berukuran kecil secara pribadi dengan cara pertama, mendoakan doa desakralisasi, kedua, memasukkan benda-benda rohani tersebut ke dalam sumur suci. Sekian katekese pada hari ini yang membahas tentang sakrarium. Semoga katekese hari ini sungguh berguna bagi perkembangan iman umat. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.